Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang alat bukti tertulis tanah bekas milik adat, di mana ini merupakan substansi yang baru yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga dari PMNA Nomor 3 Tahun 1997, yaitu diatur dalam Pasal 76A. Nah, teman-teman ya, dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 ya, dalam pasal 76A diatur substansi yang baru yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1 ya, saya kutip dalam ayat 1 dahulu. Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perseorangan berupa petuk pajak bumi atau land rente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia, dan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain dinyatakan tidak berlaku setelah 5 tahun sejak PP nomor 18 tahun 2021 berlaku, yaitu tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Nah, setelah 5 tahun, yaitu tahun 2026. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum membahas lebih jauh ya, saya akan mencoba untuk mereview dulu ya, teman-teman. Kita mereview ke belakang di PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di mana dalam pasal 12 ya, dalam kegiatan pendaftaran tanah ya untuk penerbitan sertifikat tanah, setelah dilakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan kegiatan pembuktian hak dan pembukuannya. Nah, substansi tersebut berkaitan dengan pembuktian hak dan pembukuannya, di mana dalam PP 24 tahun 1997 bagian ketiga diatur mengenai pembuktian hak dan pembukuannya, di mana di situ ada dua hal yang diatur ya. Yang pertama, pembuktian hak baru diatur dalam pasal 23. Yang kedua adalah pembuktian hak lama diatur dalam pasal 24. Nah, dalam pasal 23 PP 2497 ya, kita review lagi ya. Pembuktian hak baru ya, untuk keperluan pendaftaran hak. Dalam poin A dijelaskan bahwa hak atas tanah baru dibuktikan dengan 1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Lalu yang kedua, asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan HGB dan hak pakai atas tanah hak milik ya, HGB dan hak pakai atas tanah hak milik. Berarti kita menganut sistem pemisahan horizontal. Lalu yang poin B ya, di pembuktian hak baru, di sini dijelaskan hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.
Lalu poin C, tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Lalu poin D, hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan. Lalu yang terakhir poin E, pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan. Nah, ini adalah pembuktian hak baru dan pembukuannya. Lalu dalam pasal 24 ini diatur mengenai pembuktian hak lama, di mana dalam ayat 1 diterangkan untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, ya, rutin biasa, dianggap cukup, ya, dianggap cukup untuk mendaftar pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Lalu dalam ayat 2 masih di pembuktian hak lama pasal 24, dalam hal tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat yang pertama, penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa, kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Nah, teman-teman, ya, alat bukti tertulis yang diatur dalam PP 24 tahun 97 dijelaskan dalam pasal 76 PMNA nomor 3 tahun 1997 yang perubahan ketiganya yaitu diatur dalam Permen ATR nomor 16 tahun 2021. Nah, kita bahas dulu ya, menurut pasal 76 PMNA nomor 3 tahun 97 mengenai alat bukti tertulis, ya, untuk pembuktian hak lama yang dimaksud dalam PP 24 tahun 97 pasal 24, yaitu apa aja, ya. Di sini adalah yang pertama, ya, huruf A, yaitu alat bukti tertulisnya adalah Gross Akta Hak Eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overscripting Ordonansi, ya, Stadsblad 1834 sampai 27 yang telah dibubuhi catatan bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau poin B, Gross Akta Hak Eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overscripting Ordonansi Stadsblad 1834, ya, garis datar 27, sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau poin C, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan, atau poin D, sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1959, ya, PMA nomor 9 tahun 1959, atau
surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UU-PA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya. Atau poin F, nah ini petuk pajak bumi atau land rente, ya, girik, pipil, kekitir, dan Fairponding Indonesia sebelum berlakunya peraturan pemerintah PP nomor 10 tahun 1961. Dan poin G, ya, atau poin G, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, kepala desa, kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, ya, PMNA nomor 3 tahun 97, dengan disertai alas hak yang dialihkan. Atau, ya, poin H, akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan. Atau poin I, akta ikrar wakaf, surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan. Atau poin J, ya, banyak ini, risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan. Atau poin K, surat penunjukan atau pembelian kafling pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Atau poin L, surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan. Atau yang terakhir, ya, banyak teman-teman, lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 6, dan 7 ketentuan konversi UU-PA. Nah, itu alat-alat bukti tertulis, ya, pembuktian hak lama. Nah, setelah adanya peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2021, lalu substansi apa yang baru di situ mengenai alas haknya, ya, alas hak tanah bekas milik adat, ya. Ini saya tegaskan kembali, ya, dalam pasal 76A Permen ATR nomor 16, Permen ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2021 diatur substansi yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1 Pasal 76A, alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perseorangan berupa petuk pajak bumi atau land rente, girik, pipil, kekitir, Fairponding Indonesia, dan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain dinyatakan tidak berlaku setelah 5 tahun sejak peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah satuan rumah susun dan pendaftaran tanah berlaku, yaitu 5 tahun setelah tahun 2021 sejak diberlakukan PP nomor 18 tahun 2021. Tentunya di sini kalau kita melihat tahunnya yaitu tahun 2026. Lalu masih di pasal 76A, ya teman-teman, dalam ayat 2 diterangkan bahwa dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, maka di sini dijelaskan
alat bukti tertulis tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya sebagai petunjuk, ya, hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Lalu poin B di sini diterangkan status tanah tetap tanah bekas milik adat. Nah, di sini dalam ayat 3 dijelaskan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mekanisme pengakuan hak, ya. Nah, ayat 4 pasal 76A diterangkan permohonan pengakuan hak sebagaimana dimaksud tadi dalam ayat 3 dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa, ya, 1 atau A, tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain, dan statusnya merupakan tanah bekas milik adat, bukan tanah negara. Lalu poin B, tanah tersebut telah dikuasai secara fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut. Lalu poin C, penguasaan tanah dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah. Lalu poin D, tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan tidak dalam keadaan sengketa. Lalu poin E, teman-teman, di sini diterangkan tidak terdapat keberatan dari pihak kreditur dalam hal tanah dijadikan jaminan sesuatu utang. Dan poin F, bukan merupakan aset pemerintah, pemerintah daerah atau badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, dan tidak berada dalam kawasan hutan, ya, tidak berada dalam kawasan hutan, dan tentunya di sini tidak juga berada dalam areal tip-tip, ya. Nah, lalu di ayat 5 ini dijelaskan mengenai unsur itikat baiknya, ya. Jadi unsur itikat baik sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf C terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanah secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, masih di pasal 76A ayat 6 dijelaskan bahwa surat pernyataan penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, disaksikan paling sedikit oleh 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut. Lalu poin B, ketentuannya dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya. Di sini bertanggung jawab secara perdata maupun pidana. Nah, dalam ayat 7 ya teman-teman diterangkan bahwa surat pernyataan penguasaan fisik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini ya. Peraturan Menteri
ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2021. Sehingga teman-teman untuk melihat format surat pernyataan penguasaan fisik tersebut ya, terhadap bidang tanah tersebut bisa dilihat di samping saya ya. Nah, teman-teman ya, dengan adanya substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2021 mengenai alas hak ya, di situ saya ya dapat mengambil kesimpulan, dapat mengambil konklusi tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN ya. Di sini saya menyimpulkan bahwa syarat utama dalam proses penerbitan sertifikat adalah terpenuhinya syarat formil dan material dari subjek dan objek bidang tanah tersebut. Jadi pemohon ya, orang yang bermohon untuk diterbitkan sertifikat, dia harus memenuhi syarat formil dan materialnya, di mana syarat formilnya adalah berupa dasar perolehan tanah yang jelas, dibuktikan dengan dokumen atau alas hak yang memiliki kadar kebenaran yang dianggap cukup untuk dapat dilakukan pendaftaran haknya. Dan yang paling penting ya teman-teman, syarat materialnya juga, yaitu secara fisik di lapangan dikuasai dan dimanfaatkan secara aktif. Jadi jelas, dipasang tanda batasnya, bentuk-bentuk penguasaannya jelas, bentuk-bentuk pemanfaatannya jelas, dilakukan dengan itikat baik, lalu diperkuat dengan kesaksian dan pengakuan dari orang yang dapat dipercaya. Nah, ini walaupun nanti juga akan dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis. Jadi syarat formil alas haknya terpenuhi, syarat material ya berupa penguasaan, pemanfaatan secara fisik di lapangan juga dilakukan. Nah, itulah kesimpulan dari saya ya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.